bukan kekerasan ini ya. Kekerasan itu kan bisa secara psikis ya. Jadi yang kita laporkan itu penelantaran anak ya, termasuk perlindungan terhadap anak itu di pasal 76B junto 77B Undang-Undang Perlindungan Anak yang kita laporkan, di mana ancaman pidananya di sini kan paling tinggi 5 tahun ya. Kalau yang PKDRT itu 3 tahun, yang tentang perlindungan anak itu di 5 tahun. Makanya kami berharap di sini dengan Mbak April ini, karena berkas ini sudah dilimpahkan kejaksaan ya, selanjutnya nanti dilimpahkan ke pengadilan yang melaporkan, kami memohon dan meminta kepada jaksa maupun majelis hakim yang memeriksa perkara nanti agar dapat memberikan rasa keadilan yang seadil-adilnya dengan memberikan tuntutan maksimal dan memvonis dengan ancaman maksimal. Itu yang harapan kami, dan kami juga di sini sekaligus berterima kasih banyak kepada penyidik Polres Metro Bekasi Kota yang telah cepat sigap ya, sangat cepat sekali ya, dengan jangka waktu 8 bulan berkas perkara laporan Mbak April ini sudah dilimpahkan kepada kejaksaan. Untuk rasa trauma sendiri hingga kini masih menyelimuti April atau seperti apa? Selama 2 tahun ini aku sudah berusaha kuat ya menjalani hidup bersama anak-anak. Kalau dibilang trauma, aku nggak tahu aku trauma atau enggak, tapi ya rasa sedih dan kecewa itu jelas masih ada gitu. Tapi aku harus tetap menjalani hidup aku sama anak-anak. Kalau lembaran baru juga, prosesnya juga sudah berjalan. Semoga setelah ini kehidupan kita lebih luas dan lapang lagi sih harapannya. Setiap kejadian pasti baru, dari pelajaran apa sih yang kakak bisa ambil dari itu? Setelah ini aku cuma mau bilang kalau ternyata perempuan itu harus berani. Perempuan itu boleh bercerita, boleh ngomong, mengeluarkan rasa sedihnya gitu. Karena selama setahun ini aku sempat memendam semuanya gitu. Tadinya aku mikirnya gimana ya psikologis anak-anak, apa kalau ini jadi viral atau jadi ada di media di mana-mana, nanti kedepannya kayak gimana. Mungkin semua orang akan berpikir kayak gitu, ternyata enggak. Dengan aku bercerita, dengan aku menuntut keadilan aku bagi anak-anak, justru ngebuat hidup aku jauh lebih baik. Jadi buat teman-teman juga yang sering cerita sama aku, yang mengalami mungkin hal serupa, kalian boleh bercerita. Enggak cuman orang yang berkuasa atau punya wewenang aja yang mendapat keadilan. Aku atau siapapun juga berhak mendapat keadilan, karena perempuan dan anak-anak itu dilindungi agama dan negara. Terakhir nih kak, mungkin kakak trauma untuk membangun rumah tangga yang baru. Ini kan bercerai. Selain itu juga trauma juga nggak sih, mungkin dalam arti parno untuk kerja jadi malu, mau jadi minder gitu kan, kasus yang ini kakak. Aku nggak percaya cinta habis di orang lama ya kak. Jadi aku nggak tahu kehidupan aku selanjutnya kayak gimana. Tapi kali ini aku menjalani hidup dengan sebaik-baiknya, anak-anak juga insya Allah dengan baik lagi. Untuk malu atau gimana enggak, justru aku bangga kenal sama orang-orang baik, orang-orang hebat yang membantu aku dengan sukarela, dengan penuh kasih sayang, yang tadinya nggak kenal jadi seperti sahabat. Ternyata enggak kok, ini bukan aib yang harus ditutupin. Ini adalah hak aku sebagai perempuan dan hak aku sebagai ibu yang melindungi anak-anaknya. Berarti udah mantap untuk menutup pintu damai juga ya. Iya. Damai sama sebenarnya. Ya yang pasti laporan ini kan sudah ditindaklanjuti ya, nanti kita tunggulah proses persidangannya seperti apa. Yang tadi kami sampaikan bahwa saja sampai saat ini Mbak April ini berharap sekali bahwa pada saat nanti proses persidangan agar dapat mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya dengan memberikan hukuman kepada MZ ini ya semaksimal mungkin ya Mbak ya. Mbak, upaya hukum apa nanti yang akan Abang kan menginginkan hukuman yang maksimal gitu ya. Mungkin ada upaya hukum apa yang akan memberatkan si terdakwa nanti di... Kalau upaya hukum ya tentunya kan kita melalui proses persidangan. Ya kita sama-sama tahu bahwa yang kami laporkan itu Undang-Undang PKDRT dan Undang-Undang Perlindungan Anak, di mana Undang-Undang PKDRT itu ancamannya 3 tahun dan kemudian Undang-Undang Perlindungan Anak
ancamannya 5 tahun. Ya kami berharap dalam hal ini jaksa nanti memberikan tuntut maksimal dan hakim juga dalam memberikan putusan ya dengan mempertimbangkan kondisinya Mbak April bagaimana ditelantarkan selama 2 tahun. Ya harapan kami ya hakim memberikan putusan maksimal yaitu 5 tahun. Mungkin ada bukti tambahan sudah disiapkan bukti tambahan mungkin nanti. Ya kalau bukti-bukti kan sepenuhnya sudah kami serahkan sama penyidik dan penyidik juga sudah melimpahkan berkasnya kepada jaksa. Seluruh dokumen, bukti-bukti pendukung terkait bagaimana terdakwa MZ ini nanti menelantarkan Mbak April tentunya jaksa sudah memiliki bukti-bukti dan kami sudah menyerahkan sepenuhnya. Sebelumnya apa sih siapa yang diserahkan dan berapa barang bukti? Kalau barang bukti mungkin ini kepentingan penyidikan ya. Yang pasti terkait laporan yang kami laporkan sudah dilengkapi dengan minimal 2 alat bukti. Seperti itu. Oke. Mbak April, mungkin kan sebentar lagi akan menjalani persidangan, kesiapan mentalnya gimana untuk ketemu lagi sama MZ. Nyiapin mental biar kuat mungkin. lebih sabar aja kali ya, karena sampai kemarin aku kan udah ketemu untuk kedua kalinya karena kepentingan penyidikan juga ya. Sampai detik ini tidak ada kejujuran, tidak terlihat rasa bersalah seperti baca skrip ini. Minta maafnya ya. Aku harap kali ini dia lebih bisa berlapang dada untuk mengakui kesalahannya dan harapannya juga diadili seadil-adilnya gitu. Kalau kesiapan mentalnya gimana ya aku berharapnya sama Allah aja, semoga aku dikuatkan menjalani ini semua. Sebenarnya berat juga karena mau gimana pun dia ayahnya anak-anak, tapi mau gimana pun aku juga berhak mendapat keadilan yang seadil-adilnya. Oke, Terima kasih.